Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja hari ini kita belajar tentang negara-negara ASEAN. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Negara-negara ASEAN. Landasan utamanya adalah terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Dalam Quran ini Allah Subhanahu wa taala kita harus tolong-menolong atau kerjasama, baik itu dalam kebaikan maupun takwa, dan janganlah kita berbuat tolong-menolong atau kerjasama dalam mengerjakan suatu dosa. ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Artinya, organisasi yang geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan di Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pendiri dari ASEAN ini, yang pertama adalah Indonesia, kedua Singapura, ketiga Malaysia, keempat Thailand, dan yang kelima Filipina. Setiap negara-negara tersebut mempunyai yang diwakili. Setiap negara-negara tersebut memiliki perwakilan dari setiap negaranya. Dari Indonesia diwakilkan oleh Adam Malik, dari Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, dan dari Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam, dan dari Filipina diwakilkan oleh Narciso Ramos, dan dari Thailand diwakilkan oleh Tanat Homan. Sesuai dengan perkembangan zaman, anggota ASEAN mulai bertambah. Anggota yang pertama adalah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Myanmar dan Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir Kamboja, bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Tentunya setiap organisasi memiliki latar belakang terbentuknya organisasi tersebut. Begitu juga dengan ASEAN. Latar belakang yang pertama adalah persamaan geografis. Semua anggota-anggota yang berada di kawasan Asia Tenggara, semua anggota ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian persamaan budaya. Semua negara di kawasan Asia Tenggara merupakan pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Kemudian yang ketiga itu adalah persamaan nasib, merupakan bekas penjajahan bangsa barat terkecuali negara Thailand. Kemudian yang keempat merupakan persamaan kepentingan, di mana setiap anggota di dalam ASEAN ini memiliki kepentingan bersama untuk mewujudkan suatu tujuan bersama, baik itu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan politik. Kemudian letak geografis ASEAN. Letak geografis berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra tersebut adalah
benua Pasifik dan benua Hindia dan Samudra Hindia. Kemudian titik koordinat, titik atau disebut dengan kemudian letak koordinat atau biasa disebut orang adalah letak astronomis. Letak astronomis ASEAN terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Bentuk-bentuk negara ASEAN berdasarkan letak geografis. Yang pertama, konveks, merupakan berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya itu negara Kamboja. Kemudian yang kedua itu fragmented, merupakan berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya itu seperti negara Indonesia. Yang ketiga, elongated, artinya berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Yang keempat adalah protruded, yang artinya berbentuk kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan-tangan. Contohnya adalah negara Myanmar. Kemudian sebuah organisasi itu memiliki suatu tujuan. Jadi tujuan daripada ASEAN itu yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama untuk kemajuan pendidikan, latihan, dan penelitian di Asia Tenggara. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguatkan materi kita pada hari ini, Ustazah akan memberikan tugas. Tugasnya bisa kalian lihat di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.